warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat baik, Bu. Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat, keadaan baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap bisa semangat dalam belajar. Oke, baiklah ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama, angkat kedua tangan ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Sebelum kita masuk pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Habibi Katanya sakit, Bu. sakit ya. Sudah berapa hari sakitnya? Kemarin bilang sakit perut terus pulang minta izin toh. Oh ya, mudah-mudahan kita doakan saja semoga cepat sembuh. Nur Fadila, Bu. alhamdulillah. Nurul Najmi, Nur Najmi katanya kemarin ikut mamanya ke tempat nenek. oh jadi belum pulang ya, belum kembali ya. Oke ya, jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai Quran Surah Al-Insyirah. Jadi Ibu harapkan nanti ketika kita sudah mempelajari Quran Surah Al-Insyirah, kita mengetahui ya, kita mengenal ya dari Quran Surah Al-Insyirah, kemudian kita bisa melafalkan Quran Surah Al-Insyirah itu ya. Baik, masih ingat nggak nih kemarin sempat membahas sedikit mengenai Quran Surah Al-Insyirah? Ada yang masih ingat nggak artinya apa sih Quran Surah Al-Insyirah ini? Ayo, angkat tangan, ada yang tahu? Kayak lapang-lapang gitu. Oh ya, artinya adalah kelapangan ya, yaitu adalah kita senantiasa menerima apapun yang diberikan oleh Allah ya, baik itu nikmat ataupun musibah, kita harus menerima, kita harus berbesar hati ya, harus ikhlas, harus berlapang dada. Kemudian surah Al-Insyirah ini berjumlah 8 ada 8 ayat ya. Surah Al-Insyirah ada 8 ayat, dan surah Al-Insyirah termasuk urutan ke-94 di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an merupakan surah yang urutannya ke-94, dan surah Al-Insyirah turun di kota Mekah, jadi tergolong dalam surah Makkiyah. Ada yang pernah dengar nggak Quran surah Al-Insyirah ini? Pernah, Bu. Iya, di mana? Ada di mana pendengarnya? Biasanya kalau ikut sholat jamaah di masjid pernah baca kayak gitu, Bu. Tapi belum hafal ya. Oke, nanti jadi kita ada hafal ya, hafalan mengenai Quran surah Al-Insyirah. Untuk sekarang kita melafalkan dulu dari ayat 1 sampai ayat 2 dulu ya. Nah, baik, Ibu akan membacakan terlebih dahulu, nanti kalian mengikuti bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Ya, bagus sekali ya. Oke, supaya kita lebih mengingat bacaannya, kita baca bersama-sama dulu ya. Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alhamdulillah, bagus sekali ya. Kita tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Ya, tadi kita sudah mempelajari mengenai surah Al-Insyirah. Ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham? Silakan ditanyakan terlebih dahulu ya. Tadi kan arti dari Quran surah Al-Insyirah tadi Ya. ke lapangan, berarti setiap terjadi sesuatu
terjadi apa nih? Oh ya, kalau misalkan Allah kasih kita sakit, berarti kita tidak boleh mengeluh gitu kan, Iya, Bu? betul sekali ya. Jadi seperti ini, dalam surah Al-Insyirah yang mana artinya adalah kelapangan ya, mengandung atau kita diajarkan agar dalam apapun itu Allah memberikan kita nikmat ataupun Allah memberikan kita musibah, baik itu sakit atau ada musibah yang kita tidak inginkan, kita tetap harus bisa rela, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya, tidak boleh kita tidak terima atau semacamnya, kita harus tetap berbesar hati, harus ikhlas, harus menerima ya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi selain dari pertanyaan Fadilah tadi? Paham, alhamdulillah ya, sudah paham semua tentang surah Al-Insyirah. Sekarang ibu nih yang mau tanya terlebih dahulu ya. Iya, tadi surahnya ada berapa tadi? Ada 8. Bagus ya, ada 8. Kemudian tadi turunnya di kota apa ya tadi ya? Mekah, Bu. Mekah. Jadi tergolong dalam surah apa tadi? Makkiyah. Makkiyah, bagus sekali ya. Kemudian masih ingat tadi surahnya urutan ke 94. Bagus ya, berarti semua mendengarkan dengan baik ya, sehingga paham. Oke, selanjutnya karena sudah paham dengan penjelasan dari ibu ya, untuk menguji kepahaman kalian, ibu ada tugas kelompok nih ya. Jadi kalian bentuk kelompok dulu untuk berdiskusi bersama. Nah, jadi ibu punya ada kartu soal. Di sini ada 5 kartu soal ya, yang mana nanti kalian buat kelompok, kemudian kalian pilih nomor, salah satu nomor di sini, kemudian kalian diskusikan jawabannya nanti dari pertanyaan di sini. Kemudian kalau sudah tahu jawabannya bisa disampaikan ya untuk perwakilan dari kelompoknya. Bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Yuk. Pertama, untuk kelompok pertama dari kelompoknya Nur. Ayo, mau dipilih nomor berapa? Nomor 2, Ibu. Oh, nomor 2. Baiklah, kita sekarang buka ya. Lihat bersama-sama nomor 2. Yuk, dibaca. Berapa jumlah ayat surah Al-Insyirah? Ayo, didiskusikan dulu dengan temannya. Ayo, kalau sudah Ibu. bisa. Cepat sekali ya. Ada berapa ayat? 8. Pintar. Iya, tepuk tangan dulu teman-teman. Berarti paham ya. Kemudian selanjutnya kelompoknya Fadilah, yuk mau pilih nomor berapa? Nomor 5, Ibu. Nomor 5. Kita buka nomor 5 ya. Ayo, nomor 5. Kita baca di mana surah Al-Insyirah diturunkan. Ayo. Di mana? Kota Mekah. Mekah, bagus sekali. Ayo, beri tepuk tangan dulu ya. Ya, terakhir untuk kelompok Dila. Nomor 4. Nomor 4. Oke, kita buka bersama nomor 4. Apa arti dari surah Al-Insyirah? Artinya kita ikhlas, kita sabar, rela dan besar hati terhadap yang Allah berikan, Ibu. Ya, artinya yaitu adalah kelapangan seperti yang disampaikan oleh Dila tadi ya. Ya, tepuk tangan semua. Alhamdulillah semua sudah paham ya. Ibu senang juga, kalian juga alhamdulillah ya, yang disampaikan masuk dan dapat dipahami. Oke, kesimpulannya pada pembelajaran kali ini yaitu adalah dalam surah Al-Insyirah di sini artinya adalah kelapangan, yang mana surah Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat dan termasuk urutan surah yang ke-94. Bagus. Dan turun di kota Mekah. Oleh karena itu termasuk golongan surah Makkiyah. Alhamdulillah ya. Nah, jadi selanjutnya untuk di rumah ibu berikan kalian evaluasi, yaitu mengerjakan soal isian yang ada di buku LKS nanti ya, halaman 35. Itu kalian kerjakan 1 sampai 5. Paham? Alhamdulillah. Jadi untuk kompetensi selanjutnya atau yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, kalian menghafalkan dari ayat 1 dan 2 yang sudah kita baca tadi ya. Mengerti? Ya, jadi alhamdulillah kita ucapkan hamdalah bersama sudah
pelajaran sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dapat bermanfaat.